لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Kalau Anda ingin mendapatkan ini semua tidak mudah, kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al. Lihat. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali. Yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, cek. Itu biasa, abi mas sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Kata Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai. Mudah. Seperti ngangkat tisu. Gak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga, Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Masalah pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Jadi kalau sedang punya persoalan, Bu, di rumah tangga, nggak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita. Insya Allah selesai. Saya yakin ya. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu ini indah. Fa idza faraghta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faraghta fansab, move on. Kalau kita udah selesaikan yang ini, siapkan lagi rencana berikutnya. Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampusnya? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya. Buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan, sudah, yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi. Hadapi dengan benar. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela. Gak benar kamu begini. Buktikan, sekarang saya selesaikan. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai yang ini, siapkan yang berikutnya. Setelah itu wa ila rabbika farghab. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan dan tidak mudah dipraktekkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya silahkan Anda praktekkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya?
Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini?